beberapa tim ya dari IPHI, Ikatan Penasihat Hukum Advokat Indonesia, yang kebetulan Bu Elsa ketuanya ikut bergabung. Ada Bang Rasman Arif Nasution ya. Nah, kita masing-masing kantor ikut bergabung dan telah mendapat surat kuasa dari minggu kemarin. Hari ini kita melaporkan NM ya, sebut saja Nikita Mirzani dan kawan-kawan. Nah, jadi laporan ini setelah kita berdiskusi dengan penyidik dibuat dua. Pertama, laporan terhadap Nikita Mirzani, Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3. Nah, kemudian yang menyangkut ke persnya ya, Undang-Undang 32 tahun 2002 ya, tentang penyiaran yang ancaman hukumannya pasal 57 ancaman hukumannya buat televisi yang memberitakan tontonan mencela, merendahkan, mengolok-olok itu terjadi. Pertama kali adalah akun Instagram daripada Nikita Mirzani. Kita sudah ada buktinya dan sampai sekarang, sampai detik ini pun masih tetap menyerang-nyerang Pak Ibu Elsa, disebutkan Elsa Sarip jadi Elsa Sarap, kemudian menantang segala macam, mempermalukan. Bukti-bukti itulah yang kita ajukan dan kita serahkan kepada penyidik untuk dalam waktu singkatnya bisa memproses bahkan menangkap Nikita Mirzani. Ancaman hukuman untuk pasal 5657 itu dari Undang-Undang 32 tahun 2002 adalah 5 tahun dan denda kurang lebih 10 miliar. Satu penyebabnya bahwa untuk netral aja gitu. Karena kalau di Polda Metro Jaya kemarin laporannya kan masih banyak di sana. Jadi kita buat di Mabes Polri dan alhamdulillah diterima di sini dan lagi proses pembuatan LP dan pemeriksaan awal. Bang Rasman silakan. Ya. Jadi kami ini ada tim ya, tim ada dari HKI, ada dari HAPI, ada IPSI dan lain-lain. Tapi kami dengan Mas Farhad juga adalah kuasa pribadi ya Mas. Iya. Kuasa pribadi. Intinya memang kita membuat laporan ini Nikita Mirzani dan kawan-kawan. Karena kita tahu tadi apa yang disampaikan Mas Farhad itu kaitannya dengan undang-undang IT. Kalau kita lihat di Instagramnya Nikita Mirzani kan dia mengulangi tulisan itu dengan kalimat-kalimat. Bahkan ada Elsa Sarap jadi Sarip jadi Sarap. Dan dia lupa, dia pikir hanya mengganti nama ujung, tapi ujung-ujungnya itu kan intinya merupakan rangkaian daripada cerita yang pernah dia utarakan, diungkapkan dengan menunjuk satu nama, itu Ibu Elsa Sarip. Handphonenya siapa itu? Bukan saya, bukan. Oke, Jangan maju-maju. Dia pasti Jadi pulang lah. secara resmi hari ini Dia pasti pulang lah. udah ya. Belum tahan. Tahan. Nih bang, boleh bang, sini bang. Nah, nih. Sini belah sini bang. Nah, ini. Oke, sebelah sini ya. Tahan bang. Bu, jadi kapan laporin hormat tarisnya? Besok atau? Ya, kita ada Nanti deh, tahap-tahapnya. nanti dikabarin. Yang punya perkara aja sabar. Wartawan kok nggak sabar. Malah nggak sabaran. Iya bu, biar cepet bu. Kan sebenarnya udah Udah. Oke ya. Waduh, nggak tahu, tanya di orangnya langsung. Kapan dia keluar negerinya? Barcelona bu, baru berangkat bu. Gimana bu? Baru Oh, berangkat. baru hari ini. Saya sih nggak tahu. Saya nggak merasa dia takut. Tiap kali nantang saya terus, silakan. Karena dia bilang silakan ya gua laporin. Gue jangan ditantang-tantang. Apalagi mulai menghajar-hajar saya. Waduh. Dikira orang diem itu orang lemah. Lah kalau saya jadi lawyer lemah, gimana klien saya lindungi? Saya itu waspada dan memperhatikan tindakan siapa yang terlibat. Bukan berarti saya lemah. Loh, saya itu udah 35 tahun jadi lawyer. Karena dia nantang terus. Kebal hukum di mana dia kebal hukum?
Emang kebal sama Tuhan dia. Itu kan proses saja. Nggak ada yang kuat di sini. Di atas langit masih ada langit mungkin. Nggak ada yang kebal hukum di Indonesia ini. Oke? Bang, saya bilang kalau saya ambil ini, saya lempar ke sini sambil gini, kamu nggak merasa terang ya? Kamu aja kaget baru saya bikin gerakan gini. Padahal gue acting. Ada kontak fisik, Bu. Maksudnya nggak ada. Lo kayak begini kan saya nggak kontak fisik. Serangan itu nggak Kamu mesti ada ini fisik. pucat lo. Kaget. Nggak bisa. Serangan itu bukan hanya fisik. Iya, Bisa psikis. kata-kata, Dan saya tidak psikis. berdebat sama dia. Saya justru mau menenangkan. Nah, tahu-tahu dia marah-marah ya. Saya lihat dia lempar itu. Pertama saya pikir saya mesti lihat nih handphonenya mau lempar ke gua atau enggak. Gua nggak mau celaka kepala gua. Dia, kepala saya difitrahin. Bonyok dulu baru diperkarain. Bilang perkara. Mau bilang berdebat sambil lempar. Buah. Kalau sampai dia lempar ke kepala gua sama handphone sama kacamata dia, apa nggak bonyok kepala gua? Saya waspada aja, saya sambil lihat. Kenapa gua nggak itu? Gua mau lihat ini settingan, ini ada unsur kesengajaan atau enggak. Saya nggak boleh emosional. Lawyer emosional mah lawyer kacangan, abal-abal gua. 35 tahun jadi lawyer, ancaman, tekanan itu udah saya hadapi. Saya udah biasa menghadapi itu. Emang nggak stres? Coba tanya Mana ada orang biasa ahli psikologi atau psikiater, tanya di depan umum tidak bisa mengendalikan emosi, terus menghajar orang, nggak peduli akibat hukumnya, berarti kan dia nggak ada pengendalian diri. Itu apa namanya kalau nggak stres? Psikopat. Menggandeng-gandeng. Tetapi ini hati nurani dari semua lawyer se-Indonesia, dari beberapa organisasi, semua merasa terpanggil untuk melawan kejahatan ini dan pelecehan ini. Ini marah-marahnya udah kayak sesuatu yang tidak sesuai dengan norma-norma budaya, norma hukum kita. Jadi ya ini memang haknya. Saya nggak bisa menolak, enggak, saya pilih-pilih lawyernya, enggak. Ini memang saya merasa inilah gunanya kita bersatu, lawyer itu. Jadi kita bersatu dan jangan lagi ada yang coba-coba menghina lawyer, advokat. Pribadinya si perempuan itu. Yang kedua peristiwa tanggal berapa ya? 28 ya, 28 Agustus. Ini satu laporan, ini khusus tentang cybernya aja. Tentang kekerasannya nanti kita proses lagi. Kan itu juga tempus delicti. Ininya tentang kejadian peristiwanya berbeda. Nggak bisa kita jadiin satu. Jadi kan ini ada beberapa tindakan-tindakan yang dilakukan perempuan itu kan bukan satu. Jadi ada beberapa tindakan yang akan kami lakukan, beberapa juga. Perlu saya ingatkan bahwa perempuan itu melakukan tindakan kepada orang yang ngerti hukum. Jadi itu risikonya kalau dia mendapatkan beberapa kasus. Oh iya Boy, jadi kemarin itu kita lagi bikin vlog. Ya mungkin itu pernyataan jujurnya Boy gitu kan, karena kita lagi minum-minum juga kan, lagi ketawa-tawa, lagi bercanda. Tiba-tiba gue lagi nyanyi-nyanyi, terus jawabannya kayak gitu. Ya udah, terus aku spontan aja gitu, siaran gitu kan, suara gue dibilang jelek gitu. Apa sih, biarin aja. Haknya masing-masing lah ya gitu kan. Kalau menurut dia suara gue jelek ya udah apa-apa. Tapi sempet kaget nggak? Sempet kaget, makanya aku langsung kayak gitu kan reaksinya gitu. Aku sampai repost gitu. Oh, saking awas ya Boy gitu kan. Tapi dia ketawa-tawa sih. Memang udah habis bikin vlog bareng, karena kan bercerita tentang ya perjalanan kehidupan aku lah, dari aku waktu dulu
sampai sekarang tentang berita-berita yang viral. Terus terakhir kan masalah aku nyanyi lagu itu. Apa sih, karena gini, yang namanya karya itu kan tergantung yang dengar. Pasti kan ya kalau yang emang itu susah ya, itu kan tergantung tes orang masing-masing. Jadi kalau ada yang bilang jelek, ya nggak apa-apa. Ada yang bilang bagus, alhamdulillah. Pokoknya dinikmatin aja deh. Yang penting kan kalau aku ngambil positifnya, laguku udah di cover orang banyak, berarti banyak orang yang suka. Ledek memang aku juga, ya maksudnya giliran ada pengamen, aku kasih uang, dibilang settingan. Pokoknya setiap pemberitaan aku tuh ada aja gitu, pasti ada aja yang jadi bulian. Tapi aku mah tetap bersyukur aja lah, berarti kan orang memperhatikan aku. Karena kan mereka capek-capek buang energi hanya untuk menghujat, membuli gitu. Kalau mereka nggak suka sebenarnya kan nggak mungkin mereka sampai capek-capek gitu berkomentar. Oh ya pastilah, karena kan gini, aku kan masih baru di dunia musik gitu kan. Ya pasti kan kita juga harus ada les vokalnya, dan makin hari juga pasti kan harus ada yang lebih bagus lah. Karena kan biasa kalau namanya penyanyi tuh kalau baru ya pasti kan belum terlalu perfect. Tapi nanti kan aku udah punya lagu berikutnya kan, ada Only God Knows, terus ada beberapa lagu yang lain nanti aku yang nyanyi gitu kan, nyanyi sendiri. Kalau yang sekarang kan masih dua. Bilang suara gue nggak bagus nggak apa-apa, yang penting gue nyanyi lagu gue sendiri dan lagunya enak-enak, terserah deh, gitu aja ya kan. Udah mulai latihan berarti sekarang? Latihan belum, karena masih meeting nih, masih banyak yang dipersiapin. Latihan belum sih. Udah nyari guru vokal belum sih? Guru vokal udah ada, waktunya nggak ada. Guru vokal siapa kalau boleh tahu? Masih rahasia nanti aja, ya. Lebih baik percaya diri daripada minder, Bo, ya kan? Karena apa? Ya namanya jadi public figure itu udah harus kuat mental, kuat dibully. Yang penting kita melakukan segala sesuatu itu on the track, jangan sampai kita merugikan orang lain gitu aja. Awalnya sih sebenarnya aku tipe orang yang sebenarnya awalnya juga kurang pede ya. Terus kalau dibully orang pasti udah marah duluan, terus sampai lapor ke kepolisian, beberapa akun gitu. Tapi lama-lama capek juga ya gitu. Aduh kayaknya gue ribet banget hidupnya gitu, karena lapor satu, yang satu ngoceh lagi, terus-terusan begitu kan ada berapa puluh akun gitu. Jadi udahlah nikmatin aja sekarang, orang mau ngomong apa, yang penting aku bahagia, keluarga bahagia, lingkungan sekeliling aku juga sayang sama aku, gitu aja. Mulai kebal kali ya, karena gini, ya mau bilang gimana lagi, pertama kali aku dibully tuh di bulan Februari, gue inget banget deh. Jadi dari bulan Februari sampai saat ini gara-gara akun haters gitu kan, tiba-tiba ya udah sekarang tambah lagi banyak artis lah yang ikut-ikut menghujat sana sini. Tapi ya ternyata kan akhirnya sekarang malah dijulukin ratu viral. Ya itu menurut aku ya udahlah, alhamdulillah aja, kok orang lain yang ngejulukin, kalau aku sih nggak pernah merasa gitu. Kalau banyak job sih alhamdulillah, dari dulu aku nggak pernah susah. Jadi maksudnya ada aja rezekinya, tapi mungkin sekarang jauh lebih dikenal orang, jauh lebih banyak. Yang biasanya nggak semua orang kenal, sekarang lagi jalan kaki kek, maksudnya kalau kita keluar rumah dikit atau lagi, aku kan suka makan pinggir jalan juga, wah udah mulai banyak yang foto, mulai banyak yang kepo. Jadi apalagi kalau ke mall gitu, jadi mungkin lebih banyak dikenal aja sekarang. Jadi lebih waspada mungkin nggak sih Kalau untuk waspada sih upload? enggak, aku mah cuek aja orangnya, karena aku tipe orang yang nggak jaim ya, bodoh orang mau ngomong apa, tetap jadi diri sendiri aja. Ya satu sih kalau aku gini, kalau cantik kan relatif ya, pasti yang lain juga pada cantik. Tapi kalau aku lebih ke dia punya transformasi body nggak gitu, sampai bisa turun 60 kilo gitu kan. Karena nggak semua orang itu 1001 orang yang bisa punya seperti itu, dan tanpa liposuction gitu kan. Karena yang namanya jadi inspiring moment itu kan sulit ya gitu. Kalau cuman kurus turun 5 kilo, 10 kilo itu hal yang wajar. Tapi kalau udah sampai 60 kilo lebih dengan perjuangan, dengan perubahan, itu menurut aku nggak semua orang bisa. Jadi ya mudah-mudahan sih, kalau aku positive thinking aja, mudah-mudahan akan menyusul, ada orang lain yang bisa menyusul seperti aku. Karena kan itu kan namanya menginspirasi orang banyak. Ketika kita dulunya gemuk, sekarang punya body yang benar-benar perfect, itu benar-benar pengorbanan dan jeripaya yang harus kita hargai gitu. Kayak maksudnya ya tetap aja lah, namanya pasangan kita lagi di dalam, itu siapa sih yang senang. Tapi kan itu mungkin tingkat orang ya, kalau tiap hari kita stres terus juga nggak bagus juga. Yang ada aku masuk rumah sakit gitu kan. Toh yang ada kalau aku bersedih terus juga tetap aja proses hukum berjalan. Jadi aku ya sesekali lah refreshing, dan itu juga aku udah izin sama Gali dulu, Gali juga udah ngizinin. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Artinya memang ngilangin stres, memang ngilangin stres, dan itu kan yang main juga DJ-nya teman-teman aku semua gitu. Jadi ya udahlah, jumpa teman-teman kan kangen juga, udah hampir setahun kayaknya aku nggak pernah jumpa mereka gitu. Tapi tetap nengok setiap hari atau berapa? Oh iya nengok, kemarin juga aku ke Polda
hari ini aja enggak karena tadi abis acara live, besok juga gue ke situ. Tetaplah pasti harus datang terus gitu nengok Dali. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.